Oke baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara agar supaya produk kita diminati oleh calon pembeli ini. Saya mau cerita sedikit ya sebelum lanjut ke video intinya nih. Nah dulu waktu saya masih baru-barunya nih, pokoknya masih masih unyu-unyu lah gitu. Terjun ke bisnis online ini gitu loh, yang belum begitu banyak paham banget gitu soal cara jualan online ini, gimana sih gitu loh. Nah pada waktu itu ada yang bikin saya heran nih sama produk yang saya jual waktu itu gitu loh. Jadi herannya gini, misalnya saya jual jaket merek A gitu, dan toko sebelah sama jual jaket juga gitu, malah dengan model yang sama dengan harga yang sama juga gitu loh. Paling beda dikit lah ya, paling bedanya cuma di ongkir aja gitu loh. Tapi kan kalau ongkir itu kan sesuai jarak ya kan yang menentukan gitu. Nah yang bikin heran saya di sini, kenapa toko sebelah rame gitu loh, dan saya lihat histori penjualnya pun lumayan bagus lah ya gitu. Saya lihat di postingannya itu gitu, jaketnya itu gitu terjual sampai 1122 piece gitu loh. Nah itu yang saya maksud ramai itu, bukan tokonya ya, tapi salah satu produknya gitu loh yang sudah terjual sampai 1122 piece gitu loh, dengan model jaket yang sama gitu loh, sama yang saya jual gitu loh. Nah waktu itu saya berpikir kok aneh gitu loh, jaket punya saya pengen laku satu aja susah banget gitu loh. Toko sebelah kok bisa gitu sampai laku banyak gitu loh ya, padahal model sama, harga sama. Nah dulu dengan kepolosan saya gitu ya, saya cuma bingung aja, ya udahlah, emang rezeki tokonya bagus kali gitu loh. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, dan saya banyak belajar ke teman-teman saya gitu loh, yang memang pas kebetulan mereka memiliki bisnis online juga gitu loh, malah jauh lebih dulu mereka lah gitu loh daripada saya gitu. Artinya mereka lebih dulu banyak tahu soal bisnis online ini gitu. Dan tidak hanya itu ya, saya pun tetap menggali gitu, menggali lagi ke banyak sumber yang pokoknya yang berkaitan dengan bisnis saya ini gitu. Dan hasil dari pembelajaran itu akhirnya saya mengutip nih, ada salah satu toko dia memakai cara ini gitu loh, dan hasilnya pun wah keren sih, bagus sih ya gitu. Mau tahu caranya seperti apa? Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru tahu channel ini dan mengklik video ini, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu ya, karena itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar supaya tahu setiap updatean video terbaru dari channel ini. Let's go. Nah oke baik, sesuai konsep. Jadi tentang bagaimana cara agar produk kita nih gitu loh, yang tadinya susah banget untuk dijual gitu. Nah ini merupakan salah satu langkah untuk menuju ke sana gitu, untuk biar produk kamu ini cepat laku gitu loh, yang menurut kamu ini susah gitu loh dijualnya. Nah ini agar supaya cepat laku gitu loh. Nah ini bagian dari cara agar supaya produk kamu ini laku gitu loh. Contohnya ini kita harus menganalisis juga soal traffic toko kamu gitu loh. Nah mungkin di sini ada banyak sekali ya yang kurang tahu gitu loh, traffic itu apa sih gitu, traffic toko itu gitu. Nah traffic toko itu gini, seberapa banyak toko kamu sudah dikunjungi orang gitu loh. Jadi artinya kalau semakin banyak toko kamu sering dikunjungi orang, jadi artinya banyak sekali kesempatan gitu loh untuk produk toko kamu itu diminati orang, betul nggak gitu. Nah ini untuk cara mengejar traffic ini, sebetulnya dari Tokopedia sendiri sebetulnya udah menyarankan gitu loh. Jadi untuk kita perbanyaklah share toko kita entah di medsos gitu, saudara, kerabat atau teman-teman terdekat gitu. Itu pun udah disarankan kan sama aplikator ini gitu, sama Tokopedia ini gitu loh. Nah itu bagian salah satu untuk menunjang ya, untuk menunjang traffic toko kita gitu loh, seberapa banyak dikunjungi orang gitu loh. Dan untuk menunjang traffic itu, kita bisa aja gitu pasang iklan gitu, bisa juga kan gitu pasang iklan di Google AdWords gitu loh.
Google IDS gitu, ADS kalau nggak ini deh gitu aja deh. Tapi kalau saya bilang gitu nggak jauh berbeda gitu cara kerjanya ini gitu. Sama hal seperti kamu lebih banyak share aja di media sosial yang saya sebutkan tadi gitu ya kan. Karena menurut saya Google AdWords gitu loh, ini cara kerjanya itu hampir sama seperti kita banyak share ke medsos aja gitu loh. Cuma ada beda sedikit gitu loh, karena dia menampilkan otomatis di banyak platform ya gitu loh, dan masuk di pencarian gitu sesuai kata kunci gitu loh, seperti penelusuran gitu, search engine gitu, dan display dan platform lainnya lah gitu loh, yang emang efektif sih gitu. Tapi kalau saya pikir gitu, saya malah jadi kembali lagi ke Google AdWords ini bertujuan untuk, saya katakan tadi ya, yaitu mencari traffic gitu loh, atau kunjungan orang ke toko kamu gitu loh. Karena dengan begitu memang akan banyak sekali kesempatan orang, mungkin ada yang tertarik dengan produk kamu gitu loh. Tapi kembali lagi, meskipun produk yang kamu jual sudah sampai kamu promosiin di Google AdWords dan sudah kamu share juga kemana-mana, mungkin produk kamu tuh sudah dibawa ke mana-mana gitu loh, dari Sabang sampai Merauke kali. Kalau hasilnya tuh seperti ini gitu. Nah, saya mau tanya gitu loh, seandainya kamu jadi pembeli nih gitu loh. Nah, di antara dua toko ini gitu loh, dengan produk yang sama gitu loh, dan harga yang sama gitu loh, kalau kamu yang jadi pembelinya nih, jujur ya, kamu mau beli produk di toko yang mana nih di antara dua toko ini gitu loh? Silahkan jawab pilihan kamu nanti di kolom komentar ya, dan kasih alasannya apa gitu loh pilih toko yang itu gitu. Oke, saya tunggu. Nah, oke, baik teman-teman, saya akan sebutkan inti dari video ini ya, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara yang saya lakukan ke produk yang ingin saya naikkan penjualannya gitu loh. Tapi sebelumnya di sini saya tidak mengajak nih, ingat ya, saya tidak mengajak loh, saya tidak mengajak kamu supaya ikut menggunakan cara yang saya pakai ini gitu loh. Jadi di sini mana yang menurut teman-teman dirasa masuk akal aja gitu sih. Tapi saya jujur aja ya, cara ini sangat begitu efektif sih gitu loh. Ya serius beneran deh. Nggak percaya? Ya udah. Nggak serius bercanda. Tapi jujur ini yang saya ajarkan ke beberapa toko yang saya bantu ya gitu, dan rata-rata toko yang saya bantu ini emang mereka pembisnis beneran gitu loh. Ini maksud pembisnis beneran ini gini, jadi mereka ngerti gitu yang dimaksud dengan bakar duit gitu loh. Ya, ingat segala bentuk usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul nggak sih? Oke. Nah, cara yang saya lakukan untuk meningkatkan penjualan produk yang kurang diminati ini gitu loh, cara yang saya lakukan adalah saya buat 10 atau sampai dengan 20 orderan deh gitu loh. Orderan apa? Orderan fit. Gimana sih? Kadang kita harus ada seperti ini gitu loh. Saya harus bicara jujur apa adanya ya gitu loh. Ini pembuktian ya. Ini pembenaran yang tidak bisa dielakkan ya, karena ya emang ini salah satu buat mendongkrak gitu loh. Kenapa masih begini gitu loh. Jadi gini. Jadi maksudnya di sini tuh agar supaya ada histori penjualan gitu loh. Misal nih gitu loh, sudah laku 2 piece gitu loh, atau kalau bisa lebih dari itu gitu loh. Nah, artinya calon pembeli kita kan akan melihat itu gitu loh. Oh, sudah pernah terjual ya gitu loh. Artinya si calon pembeli ini pemikirannya pasti positif ke toko kamu nih gitu loh. Nah, ini di sini kalau ada abang Gojek gitu loh, atau abang Grab nih gitu loh, yang nyimak video ini gitu loh, mereka pasti pernah gitu ngalamin bawa order angin gitu loh. Nah itu, ayo jawab, betul nggak? Nah, mereka pasti tahu yang dimaksud dengan order angin ini dulu. Kalau ada abang Grab atau abang Gojek nih gitu, silahkan komen bang gitu loh, betul apa enggak bang gitu loh, jawab jujur bang. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita di sini buat orderan fiktif gitu loh, ya 10 atau sampai 20 lah gitu loh. Tapi bang itu kan kita nanti
tetap aja mengeluarkan uang gitu untuk biaya ganti biaya ongkirnya itu. Ya semua juga butuh pengorbanan gitu loh. Itu semua butuh pengorbanan gitu. Tapi ini hasilnya saya jamin, hasilnya saya jamin gitu loh. Produk-produk yang tadinya ya maaf ya tadinya nggak laku gitu atau susah gitu loh, susah diminati gitu, coba aja dengan cara ini gitu loh gitu. Nah maksudnya itu jadi kita buat histori gitu loh. Ada namanya histori penjualan gitu loh. Oh sudah laku terjual berapa gitu loh. Nah awalnya begitu, kalau semuanya histori penjualannya kosong gitu loh. Ini nanti saya kasih contoh ya, contohnya seperti ini gitu loh. Gitu loh, yang tadi saya sebutkan itu gitu loh. Pilihan kamu akan pilih toko yang mana gitu kalau semuanya kamu sebagai pembeli gitu loh. Gitu. Nah udah baik teman-teman ya. Buat teman-teman yang kurang paham juga, kurang mengerti juga yang dimaksud saya di sini gitu loh, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kalau mau tanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaan kalian ini di pertanyaan kamu itu di kolom komentar ya. Kalau saya bisa jawab saya jawab gitu ya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini. Oke, baik teman-teman. See you next video. Bye. Salam sukses.